Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه على الجوع والعطش، atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang berhadir di masjid ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terlebih nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah, sehingga dapatlah kita berhadir di rumah Allah untuk jalankan perintah Allah, ikut cara yang paling disenangi oleh Allah, yaitu salat subuh dengan berjamaah, yang insyaallah kita lanjutkan dengan sedikit mudzakarah agama. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan mengkaji seputar Ramadan. Alhamdulillah, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu kali malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, saya hendak berdoa kepada Allah, maka aminkan doa saya," kata malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian setelah itu malaikat Jibril alaihissalam berdoa, "Ba'uda man atahu Ramadan wa lam yughfar lahu." Celakalah bagi orang yang kedatangan bulan suci Ramadan tetapi dosanya enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa innal mahrum man hurima rahmatullah." Sesungguhnya orang-orang yang celaka, sabda Nabi, adalah orang yang terhalang dari mendapatkan rahmat Allah di bulan suci Ramadan. Kalau bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, dosanya enggak diampuni,
dan ia tidak mendapatkan rahmat Allah, kira-kira di bulan mana lagi dia akan mendapatkan rahmat Allah? Kira-kira di bulan mana lagi dia akan mendapatkan ampunan Allah? Siapa mereka ini? Ya, kata ulama kita, orang yang ketika bulan suci Ramadan tetapi ia menganggap tidak penting puasa di bulan suci Ramadan. Ramadan berlalu tapi dia nggak puasa. Ada di antara kita orang macam itu. Bulan suci Ramadan dia tidak berpuasa. Bukan cuma dosanya nggak diampuni, malah catatan dosanya bertambah banyak. Yang kedua, kata ulama kita, orang yang tidak meninggalkan kesyirikan di bulan Ramadan. Man ataka minan aw arafan fasa'alahu, barang siapa yang datang kepada satu orang peramal, satu orang dukun, atau arafan atau peramal, fasa'alahu, kemudian ia bertanya tentang masa depan. Setelah dijawab dia percaya dengan jawabannya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka salat 40 hari enggak diterima oleh Allah. Maknanya ibadahnya 40 hari enggak diterima kalau percaya sama peramal, sama dukun. Mama Loren, Muki Jogo Bodo, siapapun, kalau kita percaya, maka ibadah kita selama 40 hari nggak bakal diterima oleh Allah. Dalam satu hadis baginda Nabi SAW bersabda, "Kam min shaim", banyak kali orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami ilal ju'al atash, tetapi ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali sekedar lapar dan dahaga. Puasa dia, tapi begitu Ramadan berlalu catatan kebaikannya nggak bertambah, cuman dapat lapar sama haus. Siapa mereka ini? Orang yang berpuasa tapi masih meninggalkan sholat. Nah, ini penting kita jaga sholat. Orang puasa tapi nggak sholat, atau di tengah-tengah puasa dia meninggalkan sholat walaupun nggak 5 waktu, maka puasanya nggak diterima sama Allah. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bi 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat pada diri seorang hamba adalah salat. Wa in saluhat saluha sa'iru amali. Kalau salatnya baik, maka semua amal dianggap baik. Wa in fasadat sa'iru amali. Tapi kalau salatnya rusak, maka semua amal dianggap rusak. Dan Nabi SAW bersabda, la sahma fil Islam liman la salatalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Di orang yang nggak sholat nggak akan mendapatkan sedikit pun kebaikan dalam Islam. Dalam satu hadis baginda Nabi SAW bersabda, inna mawdi'is shalah minad din ka mawdi'ir ra'si minal jasad. Sesungguhnya kedudukan sholat pada agama sebagaimana kedudukan kepala pada badan manusia. Sebagaimana manusia nggak akan hidup tanpa kepala, begitulah agama tidak akan wujud dalam kehidupan orang yang tidak sholat.
Jadi orang yang nggak sholat nih ya agamanya macam tak punya kepala. Maknanya agama nggak akan hidup dalam diri dia. Jadi sholat ini merupakan anugerah terbesar, perintah terbesar. Maka meninggalkan sholat merupakan kerugian terbesar. Maka kita usahakan, terlebih di bulan suci Ramadan, jaga sholat tepat waktu. Kemudian yang kedua, siapa mereka ini? Orang yang puasanya nggak menghasilkan apa-apa. Orang yang ketika puasa tetapi ia tidak bisa meninggalkan dosa. Puasa iya, tapi ghibah juga apa? Iya. Buat dosa juga iya. Dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, kata-kata kotor, ghibah, wal 'amala bih, dan dia tidak bisa meninggalkan perbuatan dusta, falaysa lillahi hajatan fi ayyad'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak berhajat ia meninggalkan makan dan minumnya. Mananya puasanya ini nggak dipandang oleh Allah. Jadi tujuan puasa ini bukan supaya kita lapar, bukan supaya kita haus. Tujuannya bukan itu. Lapar haus sarana. Nah, kita mesti paham. Lapar dan haus cuman sarana, bukan maksud. Maksudnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Tujuannya supaya kalian takwa, bukan supaya kalian lapar, bukan supaya kalian haus, bukan. Lapar dan haus sarana. Dilarangnya kita makan, dilarangnya kita minum, nggak boleh bersetubuh sejak terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Tujuannya supaya hadir dalam hati kita perasaan merasa diawasi oleh Allah, merasa diawasi, merasa dilihat. Siang hari panas terik, haus, di rumah nggak ada siapapun, minuman segar tersedia, kita nggak minum. Kenapa? Merasa diawasi oleh Allah. Ada makanan selera pula kita tengoknya, rendang jengkol sambal udang, cucu nggak ada, anak nggak ada, suami belum pulang kerja misalnya, tapi kita nggak akan makan walaupun kita selera. Kenapa? Ketika itu kita merasa diawasi oleh Allah. Perasaan takut membatalkan puasa. Cobalah, kata ulama, perasaan ini hadir dalam setiap keadaan. Waktu mau ngomongin tetangga, Bu, tahu nggak Bu ada kamar terbaru? Nggak jadi, karena merasa diawasi oleh Allah. Nggak jadi ngomongin tetangga. Ya. Kalau satu orang pedagang dia mengurangi timbangan misalnya, nggak jadi. Kenapa? Merasa diawasi oleh Allah. Petugas Pertamina mau ngoplos, nggak jadi, ya, karena merasa diawasi oleh Allah. Coba kalau perasaan ini hadir dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari selama 1 bulan penuh, ditambah sholat tarawih malam harinya,
Apa enggak ketika Ramadan berlalu, jadilah setiap orang yang puasa Ramadan jadi hamba yang bertakwa. Kenapa? Hamba yang merasa dalam pengawasan Allah. Cuman kata ulama kita, sayangnya perasaan merasa dilihat oleh Allah hanya hadir ketika akan mengerjakan perkara yang batalkan puasa. Ketika akan makan baru merasa dilihat. Ketika akan minum baru merasa dilihat. Tapi waktu merokok lupa. Ini kan kalau pejabat waktu mau korupsi lupa. Gitu. Nah, sayangnya begitu. Kalau kita ini ibu-ibu biasanya dosa yang paling sulit ditinggalkan gibah. Kalau bapak-bapak dosa yang paling sulit ditinggalkan mata. Dosa mata. Ketika itu lupa, merasa nggak diawasi. Nah ini penyebabnya apa? Orang puasa tapi buat dosa, puasanya nggak mendapatkan apapun. Kenapa? Tujuan puasa nggak ia dapat. Baginda Nabi SAW bersabda, "Laisal 'id liman libasuhu jadid." Hari raya ini bukan orang yang berpakaian baru. Walakin al-'id liman imanuhu yazid. Tetapi hari raya yang sebenarnya bagi orang yang imannya bertambah. Itu lagi ya sedikit lagi. Kemudian siapa itu orang yang berpuasa tapi nggak dapat apapun dari puasanya? Orang yang nggak ngerti syarat fardu atau rukun puasa, nggak tahu perkara yang batalkan puasa. Nah ini pun dia nggak mendapatkan apapun dari puasanya. Jadi rukun puasa yang pertama niat. Insyaallah nggak tahu lah semua niatnya. Kemudian niat itu dijatuhkan di malam hari sebelum terbitnya fajar. Sebelum azan subuh mesti sudah niat. Kalau belum niat puasa nggak sah. La siyama liman lam yatruhu minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak menentukan niat di malam hari. Maknanya niat ini mesti dijatuhkan di waktu malam, maksimal sebelum azan subuh sudah niat. Kemudian yang kedua al-imsak, menahan diri dari setiap perkara yang membatalkan puasa. Dari setiap perkara yang membatalkan puasa, makan, minum, bersetubuh dan apa yang semakna dengannya. Apa itu? Masuknya segala sesuatu ke dalam rongga. Korek kuping, korek telinga ini pakai cotton bud, itu pun membatalkan puasa. Salah satunya dahak, awal lagi pilek, sholat subuh, ya, apalagi sholat, dahak sampai ke tenggorokan atas. Ya. Bahasa Jawanya sampai centang, apa namanya? Sampai sini. Nah, tapi nggak dikeluarkan, tetap balik masuk ke dalam, maka puasanya batal. Nah, ini. Jadi apa? Menelan dahak, menelan ingus membatalkan puasa. Atau menelan sisa-sisa makanan yang nempel di sela-sela gigi. Habis makan sambal kacang tanahan, ada sebagian nempel-nempel di gigi. Begitu sholat subuh, tetelan pula. Walaupun sebesar kepala semut, ini puasa kita batal. Walaupun kecil, itu membatalkan puasa karena itu semakna dengan makan. Walaupun kecil, walaupun nggak mengenyangkan, tapi itu membatalkan apa? Puasa. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan apa?
sengaja atau tanpa sengaja tapi nggak cepat kumur-kumur. Naik mobil lewat perjalanan jauh muntah, kemudian nggak segera kumur-kumur. Setelah kita muntah, bekas-bekas muntahan kan masih ada di mulut, bekas makanan masih ada di mulut. Kita nggak kumur-kumur, nggak kita bersihkan. Setelah itu nelan ludah, otomatis ada sisa-sisa makanan yang tertelan. Ini puasanya batal. Kemudian masukkan obat ke dalam dubur, sembelit, nggak bisa buang air besar, misalnya belik dokolak, masukkan. Ini puasa batal. Kemudian rukun puasa yang ketiga, ma'rifatul thorfain nahar, tahu dua ujung siang, maksudnya tahu terbitnya fajar, tahu tenggelamnya matahari. Gak boleh kita buka puasa dalam keadaan hati ragu-ragu. Udah masuk belum ya? Kita makan, gak boleh. Yakin maghrib baru boleh makan. Ada sedikit lagi minum. Ini udah adzan subuh belum ya? Pas ketepatan mati lampu, kita nggak boleh minum ketika kita ragu. Ya kalau belum subuh, kalau udah subuh gimana? Dan hadirin yang sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan, kekurangan dari diri sendiri. Dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab insyaallah. Baik, jemaah sekalian,